Dalam video kali ini kita akan belajar cara meluncurkan ad campaign kamu untuk pertama kalinya serta memahami audiens atau pemirsa untuk mengatur kampanye kamu. Kita juga akan mempelajari strategi yang digunakan oleh para ahli untuk membuat kampanye yang efektif dan berhasil. Tutorial ini akan mengajarkan kamu bagaimana memilih metode penargetan yang tepat, menyiapkan daftar penargetan, dan membuat kampanye iklan Facebook kamu untuk pertama kalinya. Tentunya untuk melakukan ini semua, kamu harus terlebih dahulu punya akun di Facebook. Untuk detailnya, cek link di description box di bawah atau di pop-up kanan atas. Sebelum kita mulai membuat kampanye, kita harus melakukan sedikit riset tentang target audiens kamu. Seperti apa sih audiens kamu? Biasanya para pemirsa ini menghabiskan waktu mereka di mana? Selanjutnya, kami akan menunjukkan cara untuk menjangkau orang-orang ini. Bagian terakhir ini sangat penting agar iklan Facebook kamu bisa berhasil. Ada 3 metode penargetan orang di Facebook, yaitu pemirsa berbasis minat atau interest-based audience, pemirsa serupa atau lookalike audience, dan pemirsa khusus atau custom audience. Tutorial ini untuk sementara hanya akan berfokus pada interest-based audience karena lookalike audience dan custom audience membutuhkan traffic yang tinggi dan keahlian tertentu. Sementara interest-based audience adalah teknik paling dasar dan juga yang paling penting untuk beriklan di Facebook. Melalui penargetan berbasis minat, kamu bisa menemukan dan menargetkan audiens berdasarkan orang, tempat, subjek, atau hal-hal yang mereka kagumi. Langkah pertama dari interest-based targeting adalah memahami audiens kamu. 7 pertanyaan ini akan membantu kamu untuk meneliti target audiens kamu. Siapa saja sih sosok berpengaruh atau merek besar di niche atau ceruk kamu? Apa saja buku yang dibaca oleh pelanggan ideal kamu? Acara apa saja yang mereka hadiri, situs web apa saja yang mereka kunjungi, di mana mereka tinggal, alat apa yang mereka gunakan, dan apa yang benar-benar unik tentang grup ini. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini memang rumit. Penelitian untuk menemukan jawaban ini bisa memakan banyak waktu. Untuk tugas ini, kamu bisa menggunakan pencarian di Google dan wawasan pemirsa Facebook atau Facebook Audience Insights. Jangan lupa tentang situs web seperti Quora.com. Di sana kamu bisa dengan mudah mendapatkan jawaban dari orang-orang yang benar-benar tertarik dengan ceruk atau niche atau topik yang diberikan. Katakanlah kita menjual peralatan menyelam. Jangan lupa bahwa di Facebook kamu tidak akan bisa menargetkan semua halaman yang kamu mau. Jadi kamu perlu membuat banyak daftar dari topik yang sama karena banyak dari topik itu akan difilter lagi dan dicoret. Selanjutnya, dari hasil riset di Google, kita bisa membuat daftar kata kunci dari jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa tokoh berpengaruh di niche kamu? Dalam hal ini sangat mudah menemukan daftar penyelam terbaik di seluruh dunia. Ketik saja kata kunci peringkat penyelam dan kamu akan menemukan semua hasil yang kamu butuhkan. Apa saja buku, majalah, atau koran yang dibaca oleh pelanggan ideal kamu? Dalam contoh ini, kamu bisa melihat daftar majalah atau buku tentang menyelam. Susun daftarnya dengan bijaksana dan selektif. Sebagian besar buku atau majalah ini mungkin tidak akan muncul di kotak penargetan terperinci, tapi kamu juga bisa mencoba menargetkan nama penulis buku yang sangat populer. Acara apa saja yang dihadiri oleh target audiens saya? Ini sangat penting karena peserta event menyelam hampir bisa dipastikan adalah pecinta sejati menyelam dan akan mengikuti semua berita tentang topik ini. Situs web mana saja yang sering dikunjungi target audiens kamu? Google akan menyediakan situs web teratas untuk audiens kamu, namun perlu diingat bahwa ini hanyalah daftar situs web asosiasi penyelam atau lokasi wisata selam. Orang-orang juga membaca blog tentang menyelam. Para blogger memiliki audiens yang sangat spesifik dan benar-benar tertarik dengan topik menyelam. Selanjutnya, kamu akan melihat di mana pemirsa ini tinggal. Geografis lokasi pelanggan potensial kamu biasanya tergantung kamu ingin menjual ke pasar yang mana. Sangat jarang kita perlu menampilkan produk yang hanya dapat digunakan di lokasi tertentu. Alat apa saja yang mereka gunakan? Dalam contoh menyelam, mari kita pikirkan semua peralatan yang diperlukan untuk memulai olahraga ini. Bisa saja brand atau toko online yang menjual fin, wetsuit, dan lainnya. Selanjutnya, kamu ingin tahu apa yang benar-benar unik tentang grup ini. Seringkali para orang baru lupa untuk memperhatikan hal ini. Pada dasarnya, pertanyaan ini membantu kamu menemukan ciri khas audiens kamu.
Pertanyaan ini memang tidak sesederhana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan membutuhkan penelitian yang sedikit lebih kreatif. Setelah kamu melakukan sedikit riset tentang audiens kamu dan membuat daftar penargetan, kamu bisa langsung masuk ke akun Facebook kamu dan membuat kampanye iklan kamu yang pertama. Langkah kedua, atur kampanye pertama kamu. Saat membuat iklan, ada dua opsi yang kamu bisa pilih, yaitu meningkatkan postingan kamu atau boost post kamu, dan Ads Manager atau pengelola iklan. Boost Your Post adalah cara termudah untuk membuat ads, tapi pilihan targetingnya paling sedikit, jadi mungkin sebaiknya tidak usah digunakan. Jadi dalam video ini kita akan belajar menggunakan Ads Manager atau pengelola iklan untuk membuat iklan pertama kita. Dari halaman Facebook, kita ke halaman pengelola iklan. Tentunya pertama-tama kita harus tahu tujuan atau objektif dari kampanye kamu. Saya sarankan kamu memilih tujuan paling relevan dari list ini. Kalau kamu ingin traffic websitemu tinggi, pilih lalu lintas kunjungan sebagai tujuanmu agar kamu mendapatkan klik paling murah ke website kamu. Kalau kamu mau konversi, pilih tujuan konversi. Untuk tujuan konversi ini, Facebook Pixel kamu harus sudah terpasang. Kita coba pilih tujuan konversi. Setelah memilih tujuan marketing, scroll ke bawah. Dalam langkah ini yang kamu harus lakukan hanyalah menamai kampanye kamu dan kemudian klik siapkan akun iklan. Pastikan negara akun, mata uang, dan zona waktunya sudah tepat, lalu klik lanjutkan. Pertama-tama kamu harus memilih pasar mana yang kamu mau beriklan. Dan kamu juga bisa memilih rentang usia dan bahasa. Sebaiknya untuk tahap awal kamu tidak perlu terlalu spesifik tentang usia ataupun jenis kelamin. Kamu bisa menyaring penargetan iklan kamu berdasarkan usia dan jenis kelamin saat kamu sudah mulai memperoleh traffic dan sudah lebih memahami audiens kamu. Jangan pernah membuat asumsi apapun sebelum memulai kampanye. Kamu cuma perlu memilih pengaturan berdasarkan penelitian yang tadi sudah kamu lakukan. Lalu kita bisa menguji kombinasi dari berbagai interest atau minat untuk mengidentifikasi audiens yang lebih spesifik. Di bagian penargetan terperinci, kita masukkan kata kunci yang sudah kita riset sebelumnya. Kita perhatikan di bagian ukuran pemirsa. Semakin luas angka audiensnya, maka harga iklan semakin murah, tapi iklannya kurang efektif. Sementara semakin spesifik angka audiensnya, maka harga iklannya pun akan jauh lebih mahal, tapi akan lebih efektif. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan anggaran kamu. Di sini angka yang sudah kita dapat dari interest yang kita masukkan tadi, sekitar 2.600.000 orang. Untuk memperkecil angka ini, kita bisa klik persempit pemirsa di bawah penargetan terperinci, dan tambahkan filter berupa kata kunci dari interest yang sudah kamu buat tadi. Nah, di sini angkanya sudah berkurang drastis menjadi 460.000 orang. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, ke bagian penempatan. Kesalahan utama yang dilakukan banyak orang adalah membiarkan penempatan otomatis terpilih secara default. Tindakan ini mengizinkan Facebook untuk menjalankan iklan pada setiap penempatan yang memungkinkan. Tapi penempatan yang sebenarnya kamu butuhkan bergantung kepada produk yang kamu jual. Sebaiknya kita edit penempatan. Penempatan audience network bisa dihindari karena fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Messenger placement adalah fitur yang sangat khusus, yang hanya cocok untuk keterlibatan atau penargetan ulang terhadap pengguna. Karena itu tidak masuk akal untuk kamu menggunakannya di kampanye iklan Facebook kamu yang pertama. Hal yang sama berlaku untuk artikel instan, kamu perlu mempersiapkan konten spesifik untuk fitur ini. Cara terbaik adalah mulai dengan mobile newsfeed dan desktop newsfeed. Newsfeed ini maksudnya umpan berita. Kalau akhirnya kamu mendapatkan hasil positif dari kampanye kamu, kamu bisa men-scale penggunaan fitur melalui penempatan lainnya. Sekarang mari kita lihat bagian anggaran dan jadwal. Boleh di-scroll ke bawah atau klik di bagian sini. Langkah selanjutnya adalah menentukan berapa banyak anggaran yang ingin kamu keluarkan untuk iklan kamu dan juga untuk menentukan apakah kamu menginginkan iklan kamu berjalan terus-menerus atau melalui jadwal atau schedule tertentu.
Harga iklan Facebook sekarang sudah makin mahal, sehingga pada tahap awal investasi kamu harus lebih banyak untuk kampanye iklan Facebook kamu, agar bisa bereksperimen dengan pemirsa yang berbeda dan untuk memahami orang macam apa yang benar-benar tertarik dengan produk kamu. Dari sini kita klik tampilkan opsi lanjutan. Kamu juga dapat menerapkan berbagai strategi penawaran. Cara terbaik adalah dengan memilih pengoptimalan untuk konversi, karena tadinya tujuan kamu adalah konversi. Ininya bisa kamu sesuaikan lagi. Pilihan klik 7 hari atau tayangan 1 hari memungkinkan Facebook untuk memanfaatkan data kamu sebaik mungkin. Setelah beberapa saat, kamu dapat melihat bagaimana audiens kamu berkonversi dan kamu dapat menyesuaikan lagi jendela konversinya. Klik lanjutkan. Sekarang kita bisa membuat desain iklan. Untuk mendesain iklan kamu ke bagian identitas di bawah iklan, pastikan halaman Facebook bisnis kamu sudah terhubung. Ada 2 cara untuk mendesain iklan, yaitu membuat iklan dari awal atau menggunakan postingan yang sudah ada. Saat membuat iklan baru, ada 5 format yang bisa kamu pilih, yaitu karosel, gambar tunggal, video tunggal, tayangan slide, maupun koleksi. Iklan karosel memberikan kamu pilihan untuk menggunakan beberapa gambar berbeda dalam satu iklan. Kamu bisa tambahkan beberapa, 5, atau seterusnya. Opsi ini sangat berguna ketika kamu ingin menunjukkan bahwa kamu memiliki berbagai produk di toko kamu atau kamu ingin menentukan produk mana yang paling sesuai dengan target audiens kamu. Di sini Facebook menyarankan ukuran gambar kamu sebesar 1080 x 1080 pixel. Pemula sebaiknya menggunakan gambar tunggal dan cukup buat beberapa iklan dengan gambar berbeda untuk produk yang sama. Dengan cara ini kamu akan benar-benar mengetahui gambar apa yang berhasil dan yang tidak berhasil untuk target audiens kamu. Dan juga format ini memungkinkan kamu untuk mengarahkan orang ke halaman yang paling disukai di toko atau produk kamu, jika kamu ingin lebih mempush audiens kamu. Scroll ke bawah. Lalu unggah atau upload gambar dari koleksi kamu sendiri atau pilih dari stok foto gratis. Kamu juga boleh mencoba Canva, satu alat gratis untuk menciptakan gambar iklan yang lebih eye-catching dan original. Kamu bisa langsung mendaftar di canva.com. Scroll ke bawah, sekarang kita ke bagian yang sedikit lebih menyenangkan. Di sini kamu bisa membuat judul yang menarik dan keterangan produk. Gunakan imajinasi kamu dan coba untuk meneliti apa sih yang merek-merek besar lakukan di iklan Facebook mereka? Gambar dan teks seperti apa saja sih yang mereka gunakan? Kamu juga bisa bereksperimen dengan tombol ajakan bertindak. Perlu diingat bahwa biasanya di newsfeed mobile, tombol ajakan bertindak akan menutupi teks deskripsi. Jadi kalau kamu punya informasi penting di bagian newsfeed link description atau keterangan tautan kabar berita, maka sebaiknya kamu tidak menggunakan tombol ajakan bertindak. Iklan Facebook benar-benar adalah cara yang ampuh untuk menargetkan audiens. Untuk menguasai strateginya memang butuh waktu. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Cukup konsentrasi saja pada pendekatan yang paling mudah, lalu fokus ke penargetan audiens, riset, dan desain iklan. Jangan lupa untuk klik konfirmasi. Jadi ayo kita rangkum kembali. Gunakan iklan Facebook untuk menargetkan audiens dengan 3 cara berbeda, yaitu penargetan berbasis minat atau interest-based targeting, lookalike audience, dan website custom audience. Teliti audiens kamu menggunakan Google untuk menemukan jawaban atas 7 pertanyaan riset audiens yang sudah kita bahas tadi. Juga jangan lupa tentang alat lain yang saya sebutkan di awal video ini. Gunakan pengelola iklan hanya di Google Chrome untuk membuat campaign. Pahami tujuan atau objektif dari kampanye kamu. Jangan membuat asumsi apapun tentang demografi pemirsa kamu sebelum memulai kampanye pertama kamu. Berikan Facebook data yang memadai untuk menjalankan iklan kamu secara tepat. Jangan mencoba untuk melakukan semuanya secara manual. Facebook punya banyak data, manfaatkan sebaik mungkin. Dan terakhir, berkreasilah dengan mencoba berbagai banner dan teks yang berbeda. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan hasil terbaik. Sekarang giliran kamu untuk membangun kerajaan bisnis online. Gunakan alat-alat yang disebutkan tadi dengan bijaksana, investasikan waktu yang cukup untuk menguasainya.
Kalau punya pertanyaan, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan kamu. Terima kasih.